Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 20 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami, agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayor Baba. Kepada Oma Tice, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus di mana saja saudara berada. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini tanggal 20 April tahun 2026 berjudul Untuk Mengangkat Orang yang Paling Berdosa. Ayat tema diambil dari Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-6 yang mengatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita ikuti penjelasannya. Maria telah dipandang sebagai seorang pendosa besar, tetapi Kristus mengetahui keadaan yang telah membentuk kehidupannya. Ia bisa saja memadamkan setiap percikan harapan dalam jiwanya, tetapi ia tidak melakukannya. Dialah yang telah mengangkatnya dari keputusasaan dan kehancuran. 7 kali ia mendengar tegurannya terhadap roh-roh jahat yang menguasai hati dan pikirannya. Ia mendengar seruan kuat Yesus kepada Bapa demi dirinya. Ia tahu betapa menjijikannya dosa di hadapan kemurniannya yang tak bernoda. Dan dalam kekuatannya ia telah menang. Ketika di mata manusia keadaannya tampak tanpa harapan, Kristus melihat dalam diri Maria kemampuan untuk berbuat baik. Ia melihat sifat-sifat terbaik dari karakternya. Rencana penebusan telah memberikan kepada umat manusia kemungkinan besar, dan dalam diri Maria kemungkinan itu menjadi kenyataan. Melalui kasih karunia-Nya, ia menjadi peserta dalam kodrat ilahi. Dia yang telah jatuh, yang pikirannya pernah menjadi tempat tinggal roh-roh jahat, dibawa sangat dekat kepada Juru Selamat dalam persekutuan dan pelayanan. Maria duduk di kakinya dan belajar darinya. Maria yang menuangkan minyak urapan yang mahal di atas kepalanya dan membasuh kakinya dengan air matanya.
Maria berdiri di dekat salib dan mengikutinya sampai ke kubur. Maria adalah yang pertama di makam setelah kebangkitannya. Maria pula yang pertama kali memberitakan juru selamat yang telah bangkit. Yesus mengetahui keadaan setiap jiwa. Engkau mungkin berkata, "Aku berdosa, sangat berdosa." Mungkin benar, tetapi semakin besar dosamu, semakin besar pula kebutuhanmu akan Yesus. Ia tidak akan menolak satupun jiwa yang menangis dan menyesal. Ia memanggil setiap jiwa yang gemetar untuk berani. Dengan cuma-cuma, ia akan mengampuni semua yang datang kepadanya untuk memperoleh pengampunan dan pemulihan. Jiwa-jiwa yang berpaling kepadanya untuk mencari perlindungan akan diangkat oleh Yesus di atas tuduhan dan pertikaian lidah manusia. Tidak ada manusia atau malaikat jahat yang dapat menuduh jiwa-jiwa ini. Kristus mempersatukan mereka dengan kodrat ilahi manusianya sendiri. Kepada mereka yang dengan ketekunan berusaha menampakkan sifat-sifat Kristus, malaikat-malaikat diutus untuk memberikan pengertian yang lebih luas tentang karakter dan pekerjaannya, kuasa, kasih karunia, dan kasih-Nya. Dengan demikian, mereka menjadi peserta dalam kodrat-Nya. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata layanan Oma Teacher. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini adalah pekabaran mengenai kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada dosa kita. Ayat inti renungan malam ini di dalam Yakobus 4 ayat 6 berkata, "Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Ayat ini mengingatkan bahwa Allah mengasihi orang yang rendah hati. Mereka yang mau datang dan mengakui kebutuhan akan pengampunannya. Allah mengasihi orang berdosa dan mengutus anaknya untuk menyelamatkan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kasih karunia Allah lebih besar daripada dosa manusia. Tidak ada jiwa yang terlalu berdosa untuk dipulihkan, asal mau menerima kasih karunia Allah, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Contoh di dalam Alkitab adalah Maria. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 118, paragraf 2 berkata, "Ketika di mata manusia keadaannya tampak tanpa harapan, Kristus melihat dalam diri Maria kemampuan untuk berbuat baik. Ia melihat sifat-sifat terbaik dari karakternya. Rencana penebusan telah memberikan kepada umat manusia kemungkinan besar, dan dalam diri Maria kemungkinan itu menjadi kenyataan. Melalui kasih karunia-Nya, ia menjadi peserta dalam kodrat ilahi. Dia yang telah jatuh, yang pikirannya pernah menjadi tempat tinggal roh-roh jahat, dibawa sangat dekat kepada Juru Selamat dalam persekutuan dan pelayanan. Maria besar dosanya dan dipandang rendah oleh manusia serta layak dihukum mati dengan dilempari batu. Tetapi tidak oleh Yesus. Ia melihat lebih dari sekedar masa lalu Maria. Yesus tidak datang untuk menghukum, tetapi
untuk memulihkan. Dalam Yohanes 8 ayat 11, Yesus berkata, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Perubahan sejati tidak datang dari kekuatan manusia, tetapi dari kuasa Kristus. Maria mengalami pembebasan total. Ia belajar bahwa dosa itu menghancurkan, tetapi kasih Allah memulihkan dan memberi kemenangan. Kasih yang besar lahir dari pengampunan yang besar. Maria menunjukkan perubahan nyata dari hidup dalam dosa menjadi hidup yang penuh kasih dan pengabdian kepada Kristus. Hal yang sama terjadi kepada perempuan Samaria, sebagaimana dicatat dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 45. Dia percaya dan menerima Yesus yang datang untuk menyelamatkannya. Dia bertobat dan menerima pengampunan. Hidupnya berubah dan menjadi pekabar Injil. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Yesus. Ia menerima semua orang yang datang dengan pertobatan. Ia memberi pengampunan dan pemulihan. Demikian juga terjadi kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus setelah pertobatannya menyadari bahwa Allah melalui kehadiran Yesus Kristus mengasihi dia. Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara orang berdosa, dia mengaku sebagai orang yang paling berdosa. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 dan 16. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Rasul Paulus menjadi contoh orang yang paling berdosa, kemudian percaya kepada Yesus dan mendapat hidup yang kekal. Lebih lanjut, dikatakan di dalam Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Manusia melihat Maria, perempuan Samaria, dan Rasul Paulus, orang-orang yang paling berdosa. Namun Yesus melihat potensi mereka yang rela mau dipulihkan dari dosa. Sejak Yesus melepaskan Maria dan mengatakan, jangan berbuat dosa lagi, Maria bertumbuh dalam persekutuan dengan Yesus dan hidupnya berubah secara total. Demikian juga dengan perempuan Samaria saat menerima air hidup, yaitu Yesus dan juga Rasul Paulus, sehingga dia dapat berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Maria, perempuan Samaria, dan Rasul Paulus mengasihi Yesus. Maria meminyaki kaki Yesus, setia sampai disalib dan dikuburannya, serta menjadi saksi pertama kebangkitannya. Perempuan Samaria mengabarkan mengenai kedatangan Mesias, juru selamat, kepada penduduk kota Samaria. Dan Rasul Paulus mengabarkan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa sebagai orang yang paling berdosa dan diangkat Allah melalui Yesus Kristus oleh kehadiran Roh-Nya, sehingga kita mengabarkan Injil, kabar baik tentang Yesus? Setelah kita menerima Yesus, apakah kita boleh melakukan dosa lagi? Rasul Paulus menjawab di dalam Roma 6 ayat 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Allah mengangkat orang yang paling berdosa sekalipun,
asal menyerahkan diri dan rendah hati. Tidak ada dosa yang terlalu besar baginya. Allah menerima semua orang yang datang dengan pertobatan. Ia memberi pengampunan dan pemulihan dan kemenangan atas dosa. Kasih karunia Allah melalui kehadiran Yesus oleh Roh-Nya mengubahkan hidup dan karakter mereka. Ini merupakan pekabaran yang berharga bagi kita. Bila mana kita mau menerima kehadiran Yesus Kristus oleh Roh-Nya dalam hati kita, kita akan dituntun untuk mengakui dosa dan bertobat serta diampuni. Hidup dan karakter kita diubahkan menjadi serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pekabaran malam ini bahwa kasih karunia yaitu Yesus Kristus oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kami lebih besar dari dosa, sehingga hidup kami dipulihkan dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus di dalam hati kami, agar kami dapat hidup menurut kehendak-Mu dan memuji serta memuliakan nama-Mu. Sucikanlah hidup dan karakter kami agar serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan apabila tiba saatnya ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.